Setelah 3 hari semedi, apa yang terjadi? Silahkan pulang. Dan setelah pulang, tidur bawah ya, tidak boleh di kasur. Ya. Dan nanti kalau dari atap ada pocong jatuh, dibuka itu duit semua. Ambillah Ayam. si bapak tersebut, ayam yang tanggung, yang muda, dapatnya itu. Kan cepet-cepetan tuh. Ada yang nggak dapat, berarti harus ngurang ritual lagi gitu. Ada yang dapat jago, ada yang dapat ayam besar gitu. Itu dapat ayam yang sedang gitu. Pas sudah diambil, disiapkan tempatnya lah semua yang untuk bakaran apa. Api unggunnya udah disiapkan. Begitu dia potong ayam, mungkin karena orang pesantren ya, terbiasa kan dengan bismillah. Iya. Begitu keras kan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di muka dia ayam itu anaknya. Cerita misteri ada di sekitar. Kalian tahu tentang pesugihan? Pesugihan banyak digunakan oleh warga sekitar kita untuk mempercepat kekayaan. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang ingin bercerita tentang hal tersebut. Ada Mami V, seorang founder dari Wanita Muslimah Indonesia. Halo Mami V. Halo. Iya, oke. Bawa apa itu? Ini loh Mas Dargo, kemarin saya dapat tiket tentang ceritakan kecemasanmu di sini, cemas. Nah, di sini juga saya ingin menceritakan, berbagi cerita tentang hal-hal yang berbau mistik dan misteri tentunya. Boleh saya terima tiketnya? Ya. Oke. Iya, teman-teman yang ada di rumah, ini adalah Mami V yang hari ini ingin bercerita kecemasannya. Seperti apa kecemasannya? Kita akan dengar sesaat lagi. Mami V, gimana kesibukan di WMI? Alhamdulillah sejauh ini lancar dan semakin berkembang. Dan di negara lain pun sudah ada Wanita Muslimah Indonesia. Oh gitu. Iya. Jadi bukan hanya di sekitar Jakarta, Bekasi, Depok atau Jawa dan Indonesia, tapi kebetulan seluruh se-Indonesia sudah berkembang dan diterima di seluruh lapisan masyarakat. Dan tentunya kami sudah mengembangkan Wanita Muslimah Indonesia di Hong Kong, ya di Singapura, di Belanda, di Australia dan di Malaysia. Oh, berarti jangkauannya udah cukup luas ya, yang artinya berarti member-member dari Wanita Muslimah Indonesia ada di seluruh dunia, dan kita pasti berharapnya mudah-mudahan hari ini Mami V hadir di sini, nanti video kita sampai Hong Kong, sampai Malaysia, sampai amin, insya Allah disaksikan oleh banyak orang. Siap. Dan hari ini pastinya kita semua yang ada di sini penasaran cerita seperti apa sih yang akan Mami sampaikan ke kita, cerita se-horor apa sih yang sudah Mami alami ya selama ini. Oke, di awal-awal ada cerita seperti apa, Mi? Ya, jadi itu kejadian Mami mulai ya di tahun 98. Di mana di situ Mami mencoba membuka klinik, ya, klinik pengobatan umum dan klinik bersalin. Oh, begitu. Di tahun 98 saat itu Mami tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oke. Dan disitulah Mami mencoba mencari tempat yang mana yang pantas untuk buka praktek gitu ya, untuk buka klinik bersalin, dan menemukan di salah satu kota yang Mami rasa ini memang pas gitu ya. Tapi memang awalnya mencari tempat untuk membuka klinik itu tidak mudah. Nah, kemudian kami menemukan tempat di salah satu kota tersebut, tempat yang cukup panjang dan bisa kami jadikan klinik. Dan disitulah Mami memulai babak kehidupan baru ya, dalam artian saat itu Mami pengantin baru. Oh, iya. Jadi pengantin baru membuka klinik baru, ceritanya begitu. Artinya di saat kita sudah punya kehidupan baru dengan keluarga baru, sudah ada tempat atau ada apa ya bahasanya untuk mencari nafkah seperti itu ya bersama-sama. Oke. Dan singkat kata di klinik itu
Mami mencoba bekerja sama juga dengan dokter Objin ya, di mana membuka rumah bersalin juga akhirnya karena dengan banyaknya pasien kita tampung juga untuk persalinan. Oh, jadi selain buat orang-orang sekitar yang sakit itu juga bisa untuk Iya, persalinan. betul. Oke, Dan oke, oke. pada awal-awal sebulan 2 bulan kita menempati baik-baik saja nih, tapi memang banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa kenapa tidak takut di situ? Di situ tuh tempatnya angker loh. Banyak orang yang bertempat tinggal di situ, kontrak di situ tuh tidak nyaman gitu karena banyak hal goib di situ. Jadi warga sekitar banyak yang mengingatkan dan bertanya penasaran kenapa Mami bisa sebetah itu. Oke. Ya, dan Mami tidak langsung serta-merta percaya ya gitu. Tapi mulai saat Mami mengandung kehamilan 7 bulan ya, di situ mulai kejanggalan-kejanggalan bermunculan gitu. Di antaranya waktu itu kebetulan ada pembantu 7 ya, 4 perawat dan 3 yang ngurusin belakang. Nah, saat di situ after maghrib, azan maghrib, salah satu pembantu nyamperin sambil menarik-narik perut Mami ya, nyakar. Pembantu yang nyakar-nyakar, tapi saya pikir ini orang lagi kenapa gitu, kok nggak sopan banget ke atasannya begitu. Cakar-cakar, saya teriak dong, minta tolong, mau lari, mencoba lari, tapi itu lebih kencang pembantu. Hingga akhirnya tetangga berdatangan, di mana di situ 15 orang. 15 orang itu seingat Mami itu tidak ada yang bisa menghentikan. Megangin mental semua. Iya, dan akhirnya ada lagi Pak RT menghubungi seorang ustadz. Di situ didatangkanlah ustadz. Lalu diomongin ya, dibacain doa gitu. Bahkan ditanya jawab. Dulu Mami melihat film ya. Dulu kan kita lihat film. Kalau ini sosoknya laki-laki tapi suaranya perempuan. Atau suaranya tidak sama dengan manusia gitu. Dulu hanya lihat di film, tapi pada saat itu melihat dengan mata kepala asli, sendiri, iya, bahwa itu siapa kamu? Ya, saya Jin X gitu. Saya berasal dari Gunung Ciremai. Untuk apa kamu masuk ke tubuh ini? Ya, saya pengen makan janin. Itu yang Mami benar-benar real lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ternyata saya ngalamin seperti ini gitu. Kemudian Pak Ustadz menyarankan karena Mami kondisi lagi hamil, jangan di situ dulu gitu. Oke lah, sampai akhirnya Mami melahirkan. Berjalannya waktu ujian-ujian di situ tuh mulai bermunculan, Mas. Gitu. Tapi sebentar Mami, itu di saat habis perut ditarik-tarik itu apa yang terjadi? Maksudnya Mami masih baik-baik aja dan janinnya juga nggak ada kerasa aneh atau sampai kayak gimana? Alhamdulillah sih baik-baik aja ya. Cuman ya itu tadi saat bayi, setelah baby lahir ya, sekarang udah besar namanya Dokter Cinka. Itu waktu bayi lucu, Mas. Jadi kalau malam mau ada persalinan, dia ikut melek, nangis. Jadi kayak kasih tanda gitu, bahwa nanti bentar lagi mau ada yang datang gitu. Karena kebetulan Mami tetap tinggal di situ. Mami tetap tinggal di klinik, jadi depan untuk klinik, belakang untuk tempat tinggal, gitu lah ceritanya. Oh iya, jadi satu tempat ya. Dengan berjalannya waktu, mulai banyak suara-suara aneh di situ, sering diketuk-ketuk. Tengah malam, Mami pikir perawat menyampaikan ada pasien gitu. Pas dibuka, nggak ada orang gitu. Terus ada suara nenek-nenek, tapi kami abaikan itu semua karena dengan seringnya justru akhirnya kami terbiasa. Gitu. Tapi tempat itu sebelum Mami sewa, maksudnya pernah tanya nggak sama yang punya itu tuh awalnya tempat buat apa gitu? Maksudnya kayak memang bekas klinik kah atau bekas tempat jualan kah atau apa gitu? Dulu sempat tanya bahwa tempat itu pemilik yang dulu itu untuk bengkel. Oh, bengkel sebelumnya. Bengkel panjang untuk mobil gitu.
Tetapi kemudian dikosongkan lama bertahun-tahun. Dan dikontrak orang cuma 2 bulan, 5 bulan. Nggak betah. Nggak betah. Oke. Dikontrak lagi nggak ada setahun, keluar. Akhirnya lama lagi 9 tahun. Baru kemudian Mami menempati di situ. Jadi selama itu kosongnya. Ya, betul. Apakah pas kosong secara nyata tapi isi secara tidak nyata gitu ya? Kita juga nggak tahu mungkin ya. Mungkin bisa jadi begitu. Oke. Dan setelah anak Mami besar nih, saat balita sampai usia SD ya, itu dia memang ya entah apa ya, Mami juga nggak tahu. Dia bisa lihat, awalnya Mami nggak ngerti, anak itu tuh selalu punya kelebihan. Ya, Mami boleh nggak minta kuenya 2, terus di kamar sendiri, ngobrol sendiri, layaknya ini. Punya teman gitu, kayak punya teman. Punya gitu. teman. Jadi gini Mas, kalau Mami ingat dong ada film Danur ya. Ya, nonton saya. Nah ini Danur cerita versi nyata gitu. Jadi satu rumah itu ada keunikan tersendiri ya Mami. Kalau Mami sekedar bayangan lewat berbaju putih atau nenek-nenek itu sering. Dan yang lebih sebenarnya sampai sekarang pun masih gemeter ya kalau ingat itu. Pernah kejadian tengah malam, waktu itu bidan yang jaga tidak bisa nyetir mobil. Terus ada panggilan pasien. Kalau di kampung-kampung kan bidan masih diundang ya, masih belum datang ke klinik, itu udah kondisinya nggak bisa untuk jalan. Juga kalau zaman dulu kan di kampung-kampung itu kendaraan lebih terbatas lah mungkin lah ya. Betul. Jadi bidan yang harus kita datang, harus datang. Oke. Ya pas jalan karena tidak bisa nyetir dan supir waktu itu tidak ada, akhirnya Mami lah yang nganter. Pada saat nyanter kita nyetir dong. Mami lihat di spion, itu siapa sih di belakang saya gitu, di belakang. Di bangku belakang. Belakang. Mami berapa orang? Hanya berdua sama bidannya, Mami yang nyetir, bidannya di depan. Tapi yang paling belakang itu kan 3 ruas nih ceritanya. Ini yang paling belakang ini siapa? Perempuan, rambutnya panjang, putih. Jadi saat itu Mami gemeter sebetulnya. Akut yang luar biasa gitu. Tapi demi lancarnya perjalanan sampai ke tempat orang yang akan melahirkan dan tidak pengen bikin bidannya itu ketakutan, jadi Mami diem aja gitu. Dikuat-kuatin, tapi mau bagaimana? Nah, begitu sampai di rumah pasiennya, nolong persalinan, ternyata ada barang yang tertinggal di klinik. Iya, harus diambil gitu. Minta tolong untuk ngambil jarum karena perlu hecting up gitu ya, gitu. Ya oke, mau nggak mau kan Mami ngambil dong, Mami kembali lagi sendiri ke kondisi klinik. balik. Mami itu kalau nggak salah sih jam 2-an Mami kembali dong ke klinik sendirian. Di tengah jalan ada nenek-nenek tua bawa sapu. Di jam 2 malam. Di jam 2 malam. Mau kemana itu nenek-nenek? mobil nyetir langsung ini dong berhenti ya. Mbah, kan kalau di kampung panggilnya Mbah badai tempundi. Mau kemana? Ke situ. Boleh nggak aku minta tolong dianterin? Ngomong ada perbincangan itu. Ada perbincangan itu ngomong. Tapi hati kecil Mami bilang, Mami masih berpikir waras waktu itu. Untuk apa jam 2 malam nenek-nenek bawa sapu? Iya, pasti aneh. Saya juga ini nggak ada di kejadian, cuman berpikirnya adalah itu nenek-nenek mau apa? Iya, ya kan? Betul. Terus Mami bilang, Mbah sudah pulang saja, ini sudah malam. Enggak, saya mau nyapu, tolong antar saya. Mau nyapu di mana? Di situ. Maaf Mbah, saya lagi nolong persalinan. Nanti kapan-kapan saja ya Mbah. Tapi ini badan sudah gemeter Mas. Kaku, karena si nenek itu matanya udah bukan mata manusia. Saya udah feeling, aduh ini udah. Di situ saya baca doa sekenceng-kencengnya, teriak. Mami tuh sampai teriak, Allahu la ilaha illallah. Enggak, tapi masih kontrol nyetir sampai di klinik
ambil jarum itu, balik lagi. terus balik lagi nolong. Kan sambil nolong nunggu ya, Mami ke mobil, nungguin antara ngantuk dan kan merekanya lagi sibuk tuh bidannya. Ada pertolongan itu tadilah Mami lahiran. tiduran, lagi tiduran dong. Ini mobil gucrek. Tapi kondisi mobil berhenti. Berhenti. Oke. Ini mobil kenapa ya? Ada apa ya? Begitu lihat ke atas, itu kuntilanak. Jadi itu yang tadi di bangku ketiga mungkin. Mungkin Mami. Nah di situ Babe nggak bisa berbuat apa-apa, hanya lemes dan sadar sudah di rumah pasien, sudah ditidurkan di kursi. Ya waktu itu badan belum segede ini, gitu bercanda dikit. Iya masih aman ya badannya. Masih ya. aman Oke, gitu. oke, Jadi oke. pas Mami sadar, kenapa saya di kursi gitu? Ternyata ya itu tadi ditolong karena pingsan. Oh, jadi di saat kejadian itu mobil digoyang-goyang, Mami sampai dalam kondisi nggak sadar, Nggak sadar, saking begitu ngelihat ke atas, hilang. bukan hilang, itu kuntilanaknya Nongol begini, nongol muka, begini, jadi terus langsung hehehe, gitu, langsung terbang, ya. Apa ya, tercengang antara kaget gimana terus pingsan udah nggak Jadi sadar. langsung kosong, langsung. Ya. Berarti otomatis yang kejadian itu di jam yang sudah mungkin sedikit agak pagi ya. Karena kan tadi jam 2 malam Mami balik. Berarti mungkin sebelum subuh juga banyak sih cerita kayak gitu, Mi. Jadi teman-teman kita juga cerita sebelum subuh ada hal-hal yang kayak gitu. Ngeri ya? Ya, ngeri. Dan disitulah apa ya namanya, Mami itu merasa ada yang nggak beres nih dengan kehidupan saya gitu. Apakah di diri saya yang kurang benteng keimanan? Kembalinya pasti introspeksi diri. Betul. Terus Mami menimba ilmu lah di Pak Kiai ya. Kiai di situ banyak dikasih wejangan bahwa memang hidup itu kan kita harus percaya adanya makhluk gaib. Betul. Ya. Karena kan di kita apalagi khususnya di Muslim kan juga dijelaskan ya bahwa alam di sekitar kita itu memang bukan hanya alam dunia nyata yang kita saat ini, tapi kita berdampingan dengan teman-teman lain yang ada di alam sana gitu. Ya. Maka itu Mami mencoba di klinik itu, Mami minta semua bidan dan perawat yang jaga di situ tolong banyakin zikir, sholat, doa, on time gitu ya. Iya, Tapi memang ya ujiannya ada di situ dan pernah ada ujian juga di situ. 2 bulan kami tidak mendapat pasien, di mana di situ kan ganjil, aneh banget ganjil ya. Tapi sebelumnya klinik itu rame pasien. Alhamdulillah sangat rame. Sangat Mas, rame. 100 orang datang ke klinik Mami itu. Berarti ini dong tenaga medis Mami juga banyak. Ada bidan, ada perawat saat itu. Sampai 100 itu banyak loh. Iya, terus seramai tenaga itu belakang ya yang bantu-bantu. Kalau Wong Jawa bilang tuh rewangnya banyak. Rewang, juga, iya. Rewang. Enggak banyak juga ya sampai segitu ya. Iya, Laris jadi banget berarti. alhamdulillah gitu. Oke. Ya cuma itu tadi mungkin ya, karena saking sibuk, larisnya, mungkin yang ada di otak Mami hanya berpikir soal duniawi saja. Betul. Ya kan, mungkin saat di usia Mami seperti itu mencapai boleh dibilang kesuksesan bagi seorang Levi gitu ya, bagi Mami itu mungkin ujian juga kan dari Allah bahwa Betul. ini saat kamu diberi lebih di usia muda itu bagaimana sih gitu. Nah itu yang ngajinya sedikit terlupakan gitu. Padahal Mami mulai beribadah secara full itu dari ya ibadah full sih dari kecil ya Mas. Iya. Bahkan duha, tahajud itu alhamdulillah Mami tidak dapat. semua. Cuma memang baca Qur'annya kurang, itu jujur aja. Karena tidak ada waktu. Tapi kalau sholat on time dan every night tahajud gitu. itu tetap jalan. Tetap duha tetap jalan. Jadi mungkin
ya Allah yang kasih, Betul, karena betul, rajin betul. duha mungkin kasih rezeki Rezeki, lebih. iya. Cuma memang membaca Al-Qur'annya jadi kurang karena Oh, kesibukan itu. iya, Nah, iya, 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 iya. mulailah di situ menemukan Keanehan. keanehan lagi nih Mas di klinik itu. Jadi setiap hari itu di klinik kurang uang 100.000 Kurang uang 100.000. Iya. Closingan kurang Iya. uang 100.000 tiap hari. setiap hari. Diambil mungkin sama Waktu admin. itu awal-awal tanya ke kontingnya ya, maksudnya Mbak ini kenapa ya uang, justru kontingnya yang ngerti lebih dulu, Mami kenapa ya ini setiap hari uang kurang 100, oh mungkin kita yang lupa, mungkin kita ada yang ambil atau apa, tiap hari, tapi kenyataannya memang tiap hari. Akhirnya Ada apakah gerangan? nah itu tadi Mas, kembali ke awal tentang pesugihan. Jadi di tempat Mami buka praktek di satu kabupaten itu, dan Mami berarti tinggal di salah satu desa. Di desa itu banyak pelaku pesugihan. Oh gitu. Ya. Ada ya Mia gitu ya? Awalnya Mami juga nggak percaya. Seumur hidup Mami di usia di saat itu lah pokoknya. Baru yakin dan percaya bahwa dunia pesugihan itu ada. Oh, saya pikir ya itu ada di mana-mana. Jadi memang ada pelaku yang percaya dia pakai, tapi nggak ada di satu tempat yang barengan gitu. Ternyata ada ya? Nggak, jadi di kampung itu pelaku Rata-rata. pesugihannya itu mungkin boleh dibilang 70%. Ush, kayak 70%. semua dong. Rata-rata. Sawahnya banyak di mana-mana. Ya. Apa saya tinggal di situ kali ya? Kayaknya agak menarik nih. Enggak. Astagfirullahaladzim. Terus Mi? Ya, jadi dengan kehilangan seperti itu, kembali lagi lah Mami. Jadi hampir tiap berapa bulan sekali pasti menghubungi Ustadz. Iya, karena aneh ya. Sekarang Mami biasa dengan pasien yang sebegitu banyaknya, tiba-tiba uang hilang. Terus tadi sempat kesebut juga nggak ada pasien. Iya. Sempat nggak ada pasien. Jadi waktu awal-awal uang hilang itu, Ustadz bilang harus kalau kamu nggak percaya, Mami jelas menolak, nggak percaya itu apa tuyul-tuyul, nggak percaya. Iya. Oke, kalau kamu nggak percaya, Ustadznya agak marah nih ke Mami karena kamu jangan terlalu menganggap modern. Betul. Akhirnya ada toples, tahu toples ya, yang bening, diisi apalah nggak tahu, ada cabe, apalah kayak buat nyambel gitu, dicemplung-cemplungin ke situ. Mami lihat bener itu tuyul ada. Jadi ya memang kayak boneka bayi kecil di situ. Di dalam situ. Di dalam toples ditangkep, terus katanya ini saya kembalikan ke pemiliknya. Nanti bisa dilihat, ini tuyulnya saya pukul ya, tuyulnya dipukul jidatnya. Mungkin orang nggak akan percaya, dianggap ini lelucon gitu, tapi ya terserah orang mau percaya mau enggak. Yang jelas ini bukan cerita palsu ya. Buat saya sendiri pun sebenarnya amit-amit ya, saya sih nauzubillah mudah-mudahan nggak sampai ngelihat dan segala macam. Buat saya sendiri yang notabene memang nggak bisa sesensitif itu pun saya percaya gitu, karena ya dari kecil kita udah diajarin dan segala macamnya, ya alhasil saya percaya sampai hari ini itu ada gitu. Apalagi buat yang beneran lihat di depan mata itu kan pasti rasanya beda lagi gitu. Nah yang saya aneh kalau memang diambil sama itu tuyul, kenapa harus 100.000 sih Mi? Kan bisa ambil 1 juta gitu ya. Mami nggak tahu juga, tapi konon katanya memang mungkin pelaku pesugihan itu targetnya seperti itu. Oh, katanya. Jadi kayak biaya administrasi ya. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Tapi ini lucunya lagi, saat tuyul itu dipukul jidatnya, ya entah yang jidat mana pokoknya kecil lah, itu sama Ustadz diteplek gitu lah. Besok lihat aja, ada nggak yang ininya merah, jidatnya merah karena habis dipukul. Betul. Itu ya. Jadi bisa mirroring sama yang punya. Oke. Dan kebetulan orang itu berobat ke klinik Mami. Dan situ merah.
Iya, jadi perawat juga udah dikode dong semua, udah dibilangin nanti begini-begini, karena semua melihat gitu. And then, iya cerita, langsung bilang, waktu itu nggak ada handphone ya, Belum. ada pager, dikodein aja, mami cepet kesini penting. Dulu Ada kan pager pasien. tuh, dan mami ke klinik. Iya, bener. Pasien itu. Iya, jadi saya tahu, oh ini ya pelakunya. Tapi masa sih? Oh berarti saya udah takutnya gitu, takutnya jadi fitnah. Ya sudah, mami bilang ke sama semua, jangan disebarluaskan. Karena hal itu sensitif banget ya. Okay. Tapi sempat ada ini nggak Mi? Kayak kalau saya sih dengarnya ya namanya pesugihan itu, mohon maaf ada korban dan segala macamnya. Kalau ini mami selama di situ berapa lama di sana? Di sana kurang lebihnya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu sempat ada ini nggak Mi? Kayak bahasa-bahasa ada korban dan segala macamnya gitu? Sampai meninggal? Banyak. Dan terakhir anaknya pemilik rumah. Yang tadi merah itu? Bukan, itu beda orang lagi. Beda orang lagi? Tapi satu kampung. Beda orang lagi. Pemilik rumah? Anaknya pemilik rumah. Meninggal. Tapi itu setelah mami keluar dari situ. Pindah. Oh iya. Karena yang saya dengar kan gitu, kalau orang memuja pesugihan itu pasti ada satu hal yang dia punya harus diserahkan seperti itu. Makanya ngeri ya, mudah-mudahan. Sangat ngeri dan saya boleh cerita di sini ya, Mas Dargo, bahwa saya pernah mohon maaf kalau mungkin ada yang menyimak cerita ini dan merasa dirinya karena ini hanya memberikan gambaran saja bahwa pernah mami ini mengantar teman. Dia sudah kecewa banget dengan kehidupannya. Suaminya peselingkuh, uang dihabiskan dan segala macam. Hingga akhirnya mengajak mami, karena dia nggak bisa nyetir, dia butuh bantuan, mengajak mami ke salah satu kota di Jawa Tengah juga. Masih di Jawa Tengah. Okay. Pantura, ya wilayah Pantura. Kamu ke sana mau apa? Dan dia di situ bercerita bahwa mami saya pengen mencoba mencari pesugihan. Dan buat mami, mami sudah mengingatkan dia untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Tetapi pada kenyataannya dia tetap ngotot ya, kekeh pengen cari duit instan. Padahal notabene mami sudah ngalamin benar-benar bukan hanya di sekitar tapi di hadapan mata ya. Di hadapan mata. Dan mami tipe orang yang keponya tinggi ya. Kalau masa kekinian bilangnya kepo ya. Rasa ingin tahu banget itu. Oke, saya anterin kamu. Dan kami ke salah satu pantai di Pantura. Mami ketemu dengan kuncennya. Ya, itu real terjadi di situ. Kuncennya rumahnya gubuk. Jauh. Gitu. Kadang aneh ya. Kuncen itu kuncen pesugihan. Nggak kaya gitu. Tapi padahal dia tahu. Tapi dia dicari sama orang. Nah, kenapa ya? Dan orang katanya gitu, mami juga tanya. Mami ini nanya. Dia tahu caranya kenapa dia nggak kaya gitu ya. Karena saya tahu resikonya. Saat mami tanya, dia tahu. Resikonya seperti apa. Yang bakal menimpa dirinya. Terus? Lalu saat kesana, mami tanya. Yang justru banyak tanya itu malah mami. Saya bilang. Tapi dalam garis bawah mami kepo. Mami kepo loh ya, mami kepo bukan bukan pelaku ya. Mami tanya karena teman mami ini kan sudah tutup mata banget deh. Pokoknya saya harus kaya. Tapi mami dengan berdialog sama kuncen maksudnya biar membukakan hati si perempuan ini nih. Lu nekat banget sih gitu kan. Ini loh jeleknya. Jadi resikonya kuncen itu cerita. Saya bilang, Bapak ini teman saya nih single parents, anak 3 loh. Kan risikonya besar. Betul. Bagaimana anak-anaknya? Ibu nggak usah khawatir, temennya aja mau kok. Nggak bisa. Nanti perjanjiannya bagaimana sih? Ya.
Nanti si orang tersebut semedi 3 hari. Yang mau mengabdi dengan Iya. kekayaan tadi, Iya. pesugihan. Oke. Boleh saya sebut ya, Ya. mengabdi pada Dewi Lanjar. Jadi digambarkan Dewi Lanjar itu separuh wanita cantik, jelita, separuh Buruk. muka setan. Ya. Dan si cewek ini udah tutup mata, terus Tetap kekeh, ya. Mami bilang, apa setelah 3 hari semedi apa yang terjadi? Silakan pulang. Dan setelah pulang tidur bawah ya, tidak boleh di Nggak boleh, kasur. ya. Dan nanti kalau dari atap ada pocong jatuh, dibuka itu duit semua. Bisa kebayang nggak? Lagi tidur ada pocong jatuh, tapi isinya duit kalau dibuka. Aduh. Harus speechless ya. Terus. Ya. And then setelah si temen membuat kesepakatan dengan kuncennya, Mami bilang, saya mengantar kamu sampai di sini. Seandainya terjadi apa-apa pada anak-anakmu bagaimana? Sudah tidak tanggung jawab Iya, lagi. Mami sudah tidak ini. Walaupun dari hati kecil Mami, kalau bisa anaknya saya angkut deh, jangan tinggal sama kamu gitu. Karena Ya kan? resikonya gede banget ya. Sangat besar dan akhirnya dia saya tinggal di situ karena tetap tidak. Mami pikir kalau memang dia mengurungkan niatnya kan bisa balik ya. Betul, bareng, tapi iya. dia enggak, tetap Mau udah siap. bersemedi tadi. Semedi tadi ya sudah dong, terserah dia aja. Walaupun di situ kuncen bilang kalau nanti sudah habis masa perjanjiannya, maka si ibu tersebut harus mau menjadi pembantunya Dewi Lanjar. Jadi pembantu dalam arti perlu jelas. Kalau teman Mami ngapain sih Mami nanya-nanya detail? Enggak, saya harus tahu. Tahu ya, harus tahu. Udah nanggung nyampe ke sini. Tidak tahu. Mumpung nyampe benar-benar di orang yang expert. Ya, jadi harus tahu jawabannya ya. Dan kuncen bilang, ya nanti terserah ibu ratunya yang memperlakukan dia di sana. Apakah dia menjadi pondasi jembatan? Saya pikir pondasi jembatan apa nih? Ya? Jadi jembatan di sana itu dibuat dari tulang-tulang manusia pengabdi. Ya. Jadi nanti ada yang jadi tiang rumah dari manusia. Astaga. Ada yang harus jadi kayak kerja rodi gitu loh. Kalau nggak kerja dia pukul. Jadi jembatan di sana itu manusia dijejer-jejer kayak sate itu. Nah nanti buat jalan orang di sana. Ini benar. Iya, jadi jembatannya terbuat dari manusia, pegangan jembatannya juga manusia. Itu mereka semua yang mengabdi masa ininya habis. Makanya biasanya orang yang mencari pesugihan tidak hanya satu pesugihan. Karena kalau satu pesugihan misal saja mati rugi. Iya, belum ngerasain kaya. Ambil lagi pesugihan monyet, ambil lagi pesugihan apa. Jadi bisa agak lama gitu. Iya. Tinggal milih jenis pesugihannya aja gitu ya. Jenis pesugihan apa. Akhirnya singkat kata saya tinggal temen, sudah Mami balik. Di jalan hanya berpikir, ya Allah maafkan saya, ampuni saya jika saya salah, saya melangkah ke situ, nawaitu saya hanya ingin tahu seperti apa. Dan saat Mami tinggal di kampung itu, entah kenapa Mami dihadapkan pada hal-hal yang berbau pesugihan lagi. Contoh, ada laki-laki datang ke klinik, nangis-nangis. Mami bingung dong, ini laki-laki nangis kenapa? Gitu. Yang sakit apa? Iya, ternyata dia psikis. Ya kan, dia minta obat tidur karena nggak pernah bisa tidur. Ada apa Pak sebetulnya yang kamu ini apa alami? Tapi sebelum kita lanjut ke pasien Mami tadi, teman Mami itu ya sudah endingnya gimana? Nggak tahu lagi karena dia semenjak menjadi pengabdi Dewi Lanjar dia pindah
dibawa anak-anaknya. Itu udah nggak tahu Konon kabarnya terakhir lagi. terdengar sih konon katanya sudah kaya raya. Tapi semenjak itu, semenjak dia kaya raya karena Mami tahu before seperti apa, Iya, pilih menjauh aja deh, betul, ngeri, betul. ngeri. Takutnya Jadi, kita nggak tahu ya gimana. takutnya ikut jadi resiko Heeh. dia gitu ya. Konon katanya sudah sukses gitu. Tapi kan kita tahu teman kita Caranya, iya. mencari kesuksesan seperti apa. Dan akhirnya pada saat menemukan pasien baru, seorang laki-laki, dia bercerita, apa yang Bapak alami? Kok sampai ketakutan, nggak bisa tidur? Dia bilang, saya habis dari Gunung Ciremai. Oh, yang tadi Bapak Mami ngapain? Kesana-sana, saya dengan istri saya mau ngapain? Saya mau mencari pesugihan. Mami dalam hati ini kenapa saya hidup dihadapkan dengan kasus-kasus itu gitu. Betul. Karena memang ternyata real bahwa di salah satu kabupaten itu pelaku pesugihan paling tinggi di Jawa Tengah. Mungkin berdasarkan survei kali ya. Mungkin bisa jadi ya. Karena maaf Mami, Iya. hal tersebut kan sebenarnya kalau bukan istilahnya tetangga dekat kan kita juga nggak tahu ya. Iya, betul. Istilahnya mungkin bisa diceritain keluarga ini, oh bapaknya usahanya ini maju, atau oh anaknya udah jadi pekerja yang seperti ini, jadi kaya gitu. Cuma karena Mami tinggal di situ, otomatis kayak terbuka pandangannya melihat sekitar yang memang notabene pelaku semua. Terus pasiennya? Akhirnya pasien bercerita bahwa saya ini pelaku pesugihan yang gagal. Ada yang gagal. Oh, saya pikir semua berhasil nih. Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Terus. Nah sekarang ini versi gagal nih. Ada lucunya juga. Jadi sepasang suami istri datang ke Gunung Ciremai, sudah tirakat, sudah menjalankan persyaratan semuanya. Tinggal pulang nih. Kuncen di Gunung Ciremai bilang sama pasangan itu, nanti kalau pulang jangan noleh ke belakang. Udah dipesenin padahal ya syaratnya seperti itu. Udah dong, mereka happy lah ya suami istri tuh pulang bakal kaya nih. Tapi sampai mau memasuki desanya sendiri, ini si laki-laki si bapak ini penasaran. Ada apa di belakang? Emang kalau saya noleh ke belakang ada apa gitu. Pas noleh ke belakang, di situ segala macam setan numpuk di situ ngikut dia. Teriak dia di becak waktu itu naik ke becak. Zaman waktu itu. Teriak sampai gitu. Pulang suami istri itu berantem karena justru si istrinya kecewa. Kan kenapa kita udah harus lihat ke puasa, belakang? iya gitu udah secapek itu gitu ya. Si laki-laki ini akhirnya nangis, larilah ke Pak Kiai, ke Kiai. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus tobat segala macam. Tapi tiap malam tuh tidak bisa tidur karena memang mungkin dikejar rasa bersalah bisa jadi. Dan dia merasa terbayang bahwa di sekeliling dia itu makhluk halus semua. Iya. Nah itu dan akhirnya yang Mami dengar sekarang beliau menjadi seorang ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya itu versi yang luar biasa. Apa ya istilahnya bisa kembali dengan sempurna lah istilahnya kalau begitu. Soalnya kan kalau cuman kita tobat sendiri kan bisa jadi karena belajarnya nggak terlalu dalam bisa jadi balik lagi. Tapi ini kalau udah jadi ustadz mudah-mudahan sih beliau sekarang udah baik-baik aja ya. Amin. Masih ada lagi. Apa tuh? Ada laginya versi cerita saya punya ayah, ya saya punya orang tua saat itu masih ada ya, masih hidup. Kebetulan berkunjung nih, papi saya datang berkunjung ke klinik. Terus dia cerita di situ bahwa Non, panggilan Mami waktu muda kan Non, saya punya teman. Padahal dulunya santri nih, nyantri bareng sama orang tua saya. Tapi karena terlilit hutang yang menumpuk dan sudah kalut lah ya, dia pergi ke Gunung Kawi.
Ini Sampai beda lagi ya? beda Tadi lagi. sama Jadi ya? ini versi cerita Heeh. cerita dari orang tua. Oke. Mau ngapain ke Gunung Kawi gitu. Ya saya mau mencari pesugihan, kan syaratnya gampang, cuma makan, duduk, tidur di sana dikasih makan selama 7 hari gitu. Ada yang mikir gitu ya? Dan itu santri loh. Iya. Mondok pesantren sudah 9 tahun. Harusnya udah kuat di Tidak sini ya. menjamin keimanan seseorang. Oh my God. Aduh. Jadi saat datang ke sana, versi ceritanya ya, tidurlah di malam ke-7, dibangunkan. Itu dikasih pisau masing-masing satu-satu. Loh itu banyak orang. Oh, jadi kayak asrama jatuhnya ya? Oke, oke. Tapi tidurnya bukan di gedung, di tanah lapang. Oh iya, paham. Harus kuat. Dikasih pisau satu-satu. Nah, tuh ada kandang ayam ya. Suruh motong Silakan ambil satu-satu, dapatnya apa, potong, bakar, ini bumbunya, ini apa semua. Ya. Ambillah ayam. si bapak tersebut ayam yang tanggung, yang muda, dapatnya itu. Kan cepet-cepetan tuh. Ada yang nggak dapat, berarti harus ngurang ritual lagi gitu. Terus, ada yang dapat jago, ada yang dapat ayam besar gitu. Itu dapat ayam yang sedang gitu. Pas sudah diambil, disiapkan tempatnya lah semua yang untuk bakaran apa. Api unggunnya udah disiapkan. Begitu dia potong ayam, mungkin karena orang pesantren ya, terbiasa kan doa dengan bismillah. Iya. Begitu keras kan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di muka dia ayam itu anaknya. Dan yang terjadi dia langsung lempar itu pisau, langsung sebut Allahu Akbar, astagfirullah. Karena muka anaknya yang digoreng. Jadi mungkin itu kali ya korban-korban yang tadi kita bahas ya. Iya. Meninggalnya karena dia sendiri sebenarnya. Dia sendiri. Jadi dia bilang sama kuncannya, Pak, saya nggak sanggup meneruskan ini. Kamu nggak sayang sudah 7 hari ritual di sini? Nggak, angkat tangan. Saya nggak sanggup. Akhirnya dia turun gunung, pulang ke rumah dong. Begitu sampai di rumah ada bendera kuning. Siapa yang meninggal? Anaknya. Anak yang ada di bayangan itu. Tapi kan belum dia potong tadi. Sudah kena. Oh sudah. Keras. Sudah keras gitu, sudah bercucur darah, dan di jenazahnya itu keras, ada bekas leher merah, keluar darah. Gak sakit sama sekali. Istrinya bilang, aku juga nggak tahu. Ini kenapa? Tiba-tiba lagi tidur, ya kayak ayam mati dipotong gimana sih? Iya. Si suami nggak mau ngomong ke istri, malu. Pasti jadi bahan perkara yang besar. Merinding saya. Ya, ada yang datang ke sini mas. Ada yang datang. Astagfirullah, saya jadi ikut merinding. Ada yang datang bener. Astagfirullah. Oke. Ya. Ya itu tadi. Akhirnya si bapak itu cerita ke orang tua saya dan menyampaikan saya melakukan dosa besar, apa yang harus saya lakukan? Ya, tidak ada lain, tidak lebih, harus tobat gitu. Betul. Tapi untungnya ya gimana, anaknya sudah jadi korban, kaya enggak tapi anak jadi korban. Tapi setidaknya ya Allah itu kan Maha Pemaaf ya, mudah-mudahan dosa bapak tersebut diampuni. Tapi story ini menjadikan pelajaran. Bahwa sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang, segala resikonya, karena ketika kita mau melakukan sesuatu apapun pasti ada resiko, entah itu besar atau kecil ya. Okay. Kalau yang terkait dengan Mami sewa tempat dan notabene tempat itu ternyata ada sesuatu juga terkait dengan pesugihan, sampai Mami keluar. Itu ada cerita apa Mi tentang pemiliknya? Iya, waktu itu Mami keluar karena merasa sudah tidak nyaman. Walaupun pasien masih tetap banyak ya, tapi namanya persaingan bisnis itu kan apa ya, semakin kenceng gitu. Jadi Mami ngalamin apa yang namanya disantet tuh seperti apa. Itu Mami ngalamin juga.
ngerasain diguna-guna pun mami ngalamin. Mhm. Jadi pada saat di situ praktek itu yang membuat alasan mami pindah ya tidak kuat. Rezeki mah enak aja, Mhm. rezeki tuh udah. Ada terus ya, Tapi alhamdulillah. ya alhamdulillah disyukuri di sisi lain banyak yang harus mami tebus. Dalam artian contoh itu tadi 2 bulan tidak ada pasien satupun, maka dokter yang jaga di situ cerita mami gimana sih? Kita salah apa ya klinik? Apa kurang pelayanan yang bagus atau kurang marketingnya atau apa gitu? Tapi ya, sepertinya kita biasa-biasa aja. Jadi saat mami sengaja duduk di depan klinik, saya tanya, ibu mau kemana? Padahal saya tahu nih pasien klinik ini nih, klinik yang saya punya gitu. Kenapa? Mau kemana? Mau ke sana aja. Menunjuk ke salah satu yang punya usaha sama. Dan akhirnya mami panggil ustadz lagi. Jadi waktu di situ tuh sering banget ngundang ustadz. Ustadznya laris ya. Okay. Karena memang kita bingung mau tanyanya kemana. Dan ustadz itu bilang, tolong sebelum masuk ke rumah, lucunya lagi, ini kan mami ngundang ustadz dari Yogyakarta. Jauh ya? Jauh. Karena versi teman-teman menyampaikan ada yang bagus gitu ya, untuk khusus begini. Pas mau masuk rumah tuh kaget loh, Mas Dargo. Kenapa? Dia nggak mau masuk dulu. Karena rumah ini ternyata banyak penghuni halusnya juga. Jadi bukan kita-kita saja yang tinggal. Panas jadi. Tapi yang mami rasain tinggal di situ nggak aneh-aneh, maksudnya nggak panas apa segala macam. Senyaman-nyamannya aja gitu ya. Nyaman aja, cuma sering ya kalaupun bayangan lewat atau nenek-nenek tua pakai kebaya sanggulan itu mami lihat gitu, tapi tidak sudah karena mungkin lebih sering jadi udah biasa gitu ya. Kadang malam-malam pas tahajud dengar anak kecil pada lari-larian gitu. Tapi benar teman-teman di rumah ya, bahwa kehidupan di kampung kan kita sama-sama tahu lah, pasti banyak cerita-cerita mistis yang bisa kita rasakan di sekitar, entah itu di malam hari kita lagi ngaji atau apapun itu, nggak menutup mereka datang buat mungkin mau ngajak main bareng atau mungkin memang mereka mau mengganggu, itu kita kan nggak pernah tahu ya. Yang penting kita semua tetap apa bahasanya, dan semoga teman-teman di rumah juga dijauhkan dari hal-hal negatif dari yang seperti itu ya, dunia-dunia di sekitar kita. Iya. Dan keanehan yang menjelang ya beberapa bulan sebelum mami pindah, memutuskan pindah dari klinik itu, jadi waktu itu tuh Pak Ustadz ya yang datang ke rumah kan mental tuh nggak mau masuk dulu sebelum beliau doa-doa apalah gitu. Terus akhirnya pas masuk beliau bilang, tolong tempat kamu untuk buka praktek ini di bawah kasur pasien dibuka. Mami bingung dong, ya Allah ini apa? Baru dipasang keramik, kenapa harus dibuka? Ada apa sih? Oh di lantainya, oke. Buka katanya. Ya oke, mami panggil tukang untuk buka. Pas dibuka apa yang ada? Nisan kematian yang belum lama di bulan itu. Lah siapa yang kubur di situ? Logikanya tidak mungkin. Iya. Kalau memang manusia biasa pasti ngegali dulu kan. Betul. Enggak, orang justru itu baru dipasang. Bahkan yang memasang keramik setahun lalu malah ya. Iya, itu kan udah dibangun dari lama. Iya. Oke. Mami tanya, enggak Bu, kami enggak ngapa-ngapain. Jadi itu orang yang sudah meninggal di bulan itu dan meninggal di tanggal berapa mami lupa, yang jelas waktu itu kami lihat kalender malam Jumat Kliwon. Jadi orang itu meninggal di malam Jumat Kliwon. Jadi mungkin syarat yang diajukan untuk menghancurkan usaha mami, dicari orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Gitu. Itulah yang menutup tabir klinik mami supaya sepi gitu, ya, tidak supaya ada. Dan ya akhirnya
Pak Kiai bilang kalau memang kamu lihat entah laki-laki atau perempuan yang jalannya pincang, itulah pelakunya. Dan Mami tidak tidak ingin membalas, dalam artian kan Pak Kiainya bilang kalau kamu mau membalas kejahatan orang ini terhadap kamu, bukan saya orangnya, karena saya hanya mengobati, saya hanya menyembuhkan dan menolong. Tapi kalau kamu mau membalas dengan hal yang sama, silakan cari dukun gitu, bukan kami. Mami bilang dengan segala keikhlasan hati saya membebaskan, mengikhlaskan, biar Allah yang punya skenario terbaik untuk dia dan untuk saya. Ternyata bener loh, orang itu stroke dadakan. Pincang. Padahal jauh lebih muda dari Mami, dan akhirnya tutup kliniknya. Pakai apa sih? Untuk jalan sudah sampai detik ini. Oke, boleh mungkin kasih wejangan Mami buat teman-teman di rumah terkait dengan apa yang sudah terjadi di sekitar Mami waktu itu. Ya, bahwa kenikmatan duniawi itu kan sesaat ya. Dan kalau kita mencari kekayaan dengan instan, rasanya nggak mudah memang. Bekerja dengan giat itu lebih nikmat gitu dibanding mencari kekayaan secara instan, dan itu pasti konsekuensinya maha dahsyat ya, luar biasa itu. Dan yang lebih memprihatinkan sekarang, Mas Dargo, boleh Mami sisipin satu story yang nyata bahwa para remaja dan para wanita sekarang lebih banyak mengedepankan penampilan. Lebih banyak menggunakan magic di tubuhnya, di wajahnya. Mami bisa bicara seperti ini karena banyak teman-teman Mami di sekeliling Mami yang memakai jasa susuk untuk kecantikan. Dan itu justru tidak, kecantikan itu sebenarnya tidak dari susuk kok. Betul. Tapi inner beauty itu muncul dari dalam diri kita sendiri, pembawaan kita, cara komunikasi kita, dan segala macamnya ya. Tapi tetap apa yang kita pakai, gimana cara kita dan memilih warna yang sesuai dengan kulit itu juga membantu. Jadi teman-teman mungkin seperti yang Mami bilang, hal-hal yang seperti itu lebih baik dijauhi ya. Betul, dijauhi dan tidak, karena sekarang memasang susuk itu bagi kalangan banyak remaja dan wanita kekinian itu hal yang biasa. Jadi yang pernah Mami lihat bahwasannya pernah Mami melihat mengantar seseorang selebritis untuk masang susuk di sekujur badan. Kembali lagi jiwa keponya meronta-ronta. Seperti apa sih? Sampai Mami liatin. Dan benar ternyata susuk berlian, emas itu ada ya. Bisa dimasukin ya. Dan itu di seluruh badan. Tapi toh tetap belum menikah juga gitu loh. Jadi Mami hanya belajar dari segala hal yang Mami jumpai bahwa mencari jodoh ataupun mencari kekayaan, segala sesuatunya instan dengan bantuan setan tidak akan pernah abadi. Itu saja sih. Oke. Mami Vi, terima kasih banyak ceritanya hari ini ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, buat teman-teman yang ada di rumah juga. Ya, hal-hal yang seperti tadi sudah disampaikan, khususnya dengan pesugihan, kalau bisa teman-teman jangan dekatin itu ya, karena banyak sekali resiko yang nggak bagus, entah itu buat orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri ya. Betul. Oke, kita pastinya nanti akan ketemu lagi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Mami Vi hari ini. Ya, dan teman-teman yang punya cerita kecemasan, boleh langsung aja DM ke Instagram kita di Cemas Media, atau bisa langsung komentar di kolom komentar kita ya. Kita akan ketemu lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Oh, kasih Action. Uncle.
Terima kasih. Oke, Lofi. Lofi nggak dikasih? Hah? Buat Uncle Selamat semua? Hari Ibu Selamat untuk Hari Lofi. Ibu. Oh, ceritanya Selamat Hari Ibu. Come. One more. Thank you. Iya. Ke Lofi. Sapa pemirsa, selamat Hari Ibu. Sih, Dada jangan boleh lupa, ke kamera, Dada ke jangan kamera. lupa tonton. Jangan lupa tonton Cemas. Iya. Oke. Pegang. Jangan lupa tonton ya. Coba bilang selamat Hari Ibu gitu. Thank you. Oke, bye-bye. Oke, buat semuanya selamat Hari Ibu.